Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Islamia Salim, NIM 507111214, kelas Ikom C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan. Realitas budaya Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Setiap suku memiliki keberagaman adat atau kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maupun upacara adat yang berupa seremonial yang menggunakan berbagai kostum yang berbeda-beda di setiap pelaksanaannya. Manusia menimbulkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi manusia terhadap lingkungan alamnya. Nah, kebudayaan memiliki peran yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang ketiga, pembeda manusia dan binatang. Keempat, petunjuk-petunjuk kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar kebudayaan tersebut, diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Nah, pandangan para ahli tentang kebudayaan yang berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun dia berada. Adapun sistem kepercayaan dan gagasan, pelajaran aturan agama, dongeng suci tentang riwayat-riwayat dewa-dewa biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku-buku yang biasanya juga dianggap sebagai kesusastraan suci. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung emosi aspek yang menjadi perhatian khusus dari para ahli antropologi. Antara lain, tempat upacara keagamaan dilakukan. Aspek yang pertama ini berhubungan dengan tempat-tempat keramat di mana upacara dilakukan, yaitu di makam, candi, pura, kuil, gereja, langgar surau, masjid, dan sebagainya. Yang kedua, saat upacara keagamaan dijalankan, maksudnya itu dengan aspek ini adalah aspek yang mengenai saat-saat beribadah, hari-hari keramat dan suci, dan sebagainya. Interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan lokal Makassar. Nah, terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, budaya Makassar adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kebudayaan khas, yaitu mak baca, doang, dan mak suro mak baca. Masuro mak baca berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata masuro berarti meminta atau memohon, sedangkan mak baca berarti membaca. Jadi masuro mak baca dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk meminta orang lain untuk membacakan doa-doa keselamatan dan kesyukuran serta doa untuk orang yang meninggal dunia. Hal ini didorong dengan kesadaran seseorang atas kurang dalamnya ilmu agama yang dimiliki dan ketaatan yang juga masih kurang. Biasanya orang yang diminta membaca adalah orang yang dianggap punya ilmu agama yang rajin menjalankan syariat serta punya hubungan sosial yang baik kepada masyarakat. Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Yang terakhir, kesimpulan yang dimana keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan dirinya bahwa ia telah mencapai suatu kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka seseorang tidak akan selalu benar, atau kata lain, keyakinan atau kepercayaan semata bukan jaminan suatu kebenaran yang mutlak atas suatu kebenaran. Sementara di sisi lain, masyarakat dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Nah, realitas budaya pada keyakinan dalam sebuah masyarakat yaitu contohnya seperti tasyakuran, yang dimana budaya tasyakuran atau syukuran yang sebenarnya sudah lama berlangsung dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang tetap. Begitupun kegiatan-kegiatan lain di luar dari aturan agama, namun masih sangat melekat. Meskipun demikian, agama tidak bisa dikategorikan sebagai kebudayaan dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia. Budaya, tradisi dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Nah, dari keyakinan budaya yang membuat para wali songo kita memanfaatkan kebudayaan tersebut menjadi metode seruan dalam dakwah mereka. Dengan cara inilah agama lebih kreatif, walaupun ajarannya masih tetap sama, tidak mengubah makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, itu saja penjelasan yang saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.